Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pembacaan hadis pada maghrib kali ini, saya akan membacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa bainana nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ja'ahu rajulun min bani Salimah qala ya Rasulullah hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi min ba'di mautihima. Ada seorang laki-laki, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Kami berada di samping Rasulullah. Kemudian ada seorang laki-laki kemudian datang, itu dari Bani Salimah, itu langsung duduk di samping Rasulullah SAW. Yang dia tanyakan adalah hal baqiya min birrin abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, yang artinya, ya Rasulullah, masih adakah kewajiban bagi kami berbuat kebaikan abarruhuma, ya, kepada kedua orang tua kami min ba'di mautihima, setelah mereka keduanya sudah tiada lagi. Albir, kata-kata albir ini memang sering dipakaikan kepada kata-kata birrul walidain atau orang yang haji mabrur. Kan kalau sholat nggak ada istilah kata-kata mabrur, tapi haji mudah-mudahan hajinya mabrur. Atau birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Albir bermakna kebaikan yang dilakukan secara totalitas. Jadi kalau orang yang dikatakan hajinya mabrur itu secara totalitas amaliyah dia, perbuatan dia, perkataan dia harus baik. Nah, albir ini ketika dipakaikan untuk kata-katanya kepada kedua orang tua, birrul walidain, maka kebaikan yang dilakukan terhadap orang tua itu harus secara totalitas, dari dia hidup sampai dia mati, sampai dia wafat. Maka pemuda dari Bani Salimah ini bertanya, hal baqiya min birrin abawiyya syai'un, ya, apakah masih ada kami ini melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kami min ba'di mautiha, setelah mereka itu sudah tiada? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, na'am. Faqala na'am, kata Rasulullah, iya masih ada. Apa yang pertama kata Rasulullah SAW? As-salatu alaihima. As-salatu alaihima ini bermakna dua makna. Yang pertama adalah as-salatu alaihima ini menyolatkan atau menyembahyangkan ketika mereka itu sudah tiada. Saya di beberapa takziah dalam komplek ini saya selalu katakan, yang sepatutnya ketika orang tua sudah tiada itu yang menyolatkan adalah anaknya. Maaf, bukan dititipkan kepada ustadz, kepada DKM. Harusnya anaknya yang menyolatkan itu. Artinya apa? Kalau kemudian anaknya dia adalah anak yang soleh, itu tidak ada hijab lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan banyak, wah kami nggak kuat Pak Ustadz untuk menyolatkan orang tua kami. Nyolatin orang tua sambil nangis, nggak apa-apa. Sholat nyolatkan orang tua sambil nangis.
Rasa-rasanya kita selama hidup jangan-jangan belum pernah sholat sambil nangis barangkali. Sekali-sekali sholat sambil nangis nggak apa-apa. Ya. As-salatu alaihim, sholatkan mereka. Itu yang lebih afdol. Yang kedua, as-salatu alaihim ini bisa bermakna adalah apa? Mendoakan kedua orang tua kita. Minimal sehabis selesai yang namanya sholat 5 waktu. Artinya apa? Sehari 5 kali. Jangan mendoakan orang tua pas acara haulan saja, setahun sekali mendoakan orang tua. Ya Allah. Minimal kita setiap waktu selesai sholat, Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka, doa orang tua kita. As-salatu alaihima, bahwa mendoakan, menyolatkan ketika mereka sudah tiada. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa istighfaru lahuma, mohonkan ampun untuk keduanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Bagaimana kalau seandainya mereka beda agama dengan kita? Boleh tidak kita doakan? Tugas dan kewajiban kita adalah mendoakan. Mau diterima mau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita sebagai seorang anak, kita harus mendoakan orang tua kita. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'diha, laksanakan apa yang telah menjadi janji-janjinya, apa yang telah mereka ikrarkan selama mereka itu masih hidup tapi nggak kesampaian karena mereka panggilan ajalnya datang. Mungkin dia masih hidup dulu pengen banget, barangkali dia ingin umroh tapi nggak kesampaian ya. Sementara dia harta benda yang ditinggalkan ada, umrohkan mereka. Atau dia pernah berikrar semasa hidupnya, ya Allah, kalau aku kau panjangkan umur, karena aku udah daftar haji, umpamanya gitu kan, ikut haji pemerintah, udah ngambil seat 25 juta, belum sampai waktunya panggilan ajal datang. Itu kan janji yang mereka ucapkan, ikrar mereka, nggak kesampaian. Ada alternatif lain, anaknya yang berangkatkan haji untuk membadalkan orang tuanya. Oh, saya belum pernah haji Pak Ustaz, suruh orang yang pernah berhaji untuk membadalkannya. Artinya apa? Untuk melaksanakan janji-janji daripada orang tua ini banyak caranya. Kalau memang mereka artinya meninggalkan harta benda. Wah, saya pengen mewakafkan uang ke Masjid Al-Falah, insya Allah tahun depan tanah saya laku. Belum sampai yang namanya waktunya tanah itu laku, tahu-tahu panggilan ajal datang, tahun depannya benar-benar kejual tanah. Anaknya melaksanakan ini. Wa infadhu ahdihima, melaksanakan apa yang menjadi janji-janjinya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasilatul rahimil lati la tusalu bi illa bihima, menyambungkan tali silaturahim kepada keluarga daripada orang tua kita. Anak yang punya kewajiban untuk menyambungkan tali silaturahim dengan yang namanya mungkin pamannya, paman kita gitu loh ya. Kemudian adik dari ibu kita atau kakak dari ibu kita, sambungkan tali silaturahim dengan mereka. Apalagi kalau itu sempat terputus. Tujuannya apa, ma'asyiral muslimin sekalian, bapak-bapak sekalian? Karena kalau bahasa kita orang kampung, banyak begitu yang namanya bapak kita mati seakan-akan kematian obor. Nggak kenal. Yang harusnya manggil encing, tahu-tahu manggilnya abang. Yang harusnya dipanggil adek, tahu-tahu dipanggilnya empok, kira-kira seperti itu. Banyak orang kematian obor ya ketika orang tua sudah tiada. Kenapa? Karena begitu orang tua sudah tiada, dia tidak menyambungkan silaturahim dengan yang namanya keluarga dari bapaknya, tidak menyambungkan tali silaturahim kepada keluarga daripada ibunya. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman daripada orang tua kita. Ketika orang tua kita tidak ada, pasti mereka mempunyai teman. Nah, sambungkan tali silaturahim dengan teman-teman ini juga. Jaga hubungan baik dengan teman-teman ini juga. Kenapa? Kalau kita satu saat sudah tiada, bapak-bapak sekalian, orang yang akan datang kepada kita satu adalah teman atau sahabat kita dan keluarga kita. Kalau teman atau sahabat kita yang ada di Mekah sana, ada di Singapura sana, mungkin nggak mereka datang? Mungkin saja. Tapi yang jelas adalah apa? Teman atau kerabat yang ada dekat dengan kita. Termasuk apa? Teman daripada orang tua kita, teman daripada bapak kita, teman daripada ibu kita. Muliakan mereka, ya. Hormati mereka, sambungan tali silaturahim di antara mereka. Inilah yang dimaksud dengan
hal baqiya min birrin abawiyya, masih ada gak buat kami untuk berlaku kebaikan kepada kedua orang tua kami setelah mereka tiada. Albir, kebaikan yang dilakukan secara totalitas dari dia hidup sampai dia wafat. Semoga hadis yang singkat ini dapat kita amalkan bersama, wabil khusus buat saya pribadi dan kepada bapak sekalian, dan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat berbakti kepada orang tua kita, yang bisa dibanggakan oleh agamanya, bangsa dan negaranya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, barakallahumma ya maulana ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika minasy syakki wasyirki wasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il manzari wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Allahumma inna baitaka 'azim wa wajhaka karim wa anta ya Allah halimun karimun 'azimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.